Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kendra Albadia, kelas TIA. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas pelanggaran etika profesi. Kasus yang saya ambil adalah pelanggaran etika profesi dalam bidang kedokteran yang dilakukan oleh Dr. Bimanes. Yang mana Dr. Bimanes ini adalah dokter yang menangani Setia Novanto atau tersangka korupsi IKTP yang beberapa tahun yang lalu itu kasusnya sangat gempar banget di Indonesia. Jadi Dr. Bimanes ini adalah dokter yang menangani kasus kecelakaan Setnov di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Nah, sebenarnya nggak ada yang salah dari dokter menangani pasiennya. Cuma yang salah di sini adalah terdapat kejanggalan. Jadi untuk tersangka korupsi IKTP ini kan korupsinya sangat besar dan jadi KPK itu memeriksa segala sesuatu yang berhubungan dengan Setia Novanto. Nah, dari itu saat Setia Novanto akan dipanggil oleh KPK untuk menjalani penyidikan, di situ Setia Novanto tiba-tiba kecelakaan dan ditangani oleh Dr. Bimanes, di mana kecelakaan ini memiliki beberapa kejanggalan. Mulai pertama yakni Friedrich Yunadi pesan kamar sebelum kecelakaan. Friedrich ini adalah pengacaranya si Setia Novanto. Nah, kemudian setelah si pengacara ini pesan kamar sebelum kecelakaan, ada lagi kejanggalan yakni Dr. Bimanes mengubah diagnosisnya setelah didatangi sama Frederick. Jadi awalnya diagnosisnya itu vertigo gitu, cuma tiba-tiba karena didatangi Frederick dia ngubah, dan si dokter Bimanes ini minta surat diagnosis yang lama itu dibuang. Jadi si dokter Bimanes ini karena didatengin Frederick, kemudian dia ngubah diagnosisnya, dan diagnosis yang lama itu dia buang, minta seorang perawat untuk membuang. Kemudian selanjutnya dokter Bimanes minta jarum infus untuk Setia Novanto itu cuma ditempel doang. Jadi jarum infusnya cuma ditempel doang gitu, nggak ditusukin kayak di film-film gitu, di sinetron. Kemudian selanjutnya ada kejanggalan lagi, si Setnov minta kepalanya diperban, padahal cukup dikasih salep aja udah selesai. Dan cara mintanya untuk diperban itu juga terdengar kasar untuk si perawatnya gitu. Kemudian selanjutnya perawat mergokin si Setnov bisa kencing berdiri, dan setelah kencing berdiri kepergok, Setnov kaget nih. Pas kaget itu dia langsung tiba-tiba pura-pura lemes gitu. Kemudian Setia Novanto menggunakan bantal setelah kecelakaan. Padahal SOP-nya di rumah sakit itu biasanya korban kecelakaan itu dikasih posisi rata, tidur rata tanpa bantal. Kemudian Setnov langsung dibawa ke ruang VIP. Padahal seharusnya kalau korban kecelakaan itu harus melalui IGD dulu, baru ke ruang VIP. Nah, si Setnov tuh langsung tiba-tiba masuk aja ke ruang VIP gitu. Terus kemudian Setnov ini kecelakaan, tapi dirawat oleh dokter spesialis ginjal dan penyakit dalam. Jadi seharusnya kata ahli yang nanganin si Setnov ini bukan spesialis ginjal, tapi spesialis saraf. Kemudian ada luka Setnov itu tidak sebesar bakpao. Jadi lukanya si Setia Novanto itu sebenarnya cuma seukuran kuku jari katanya. Dari kejanggalan-kejanggalan tersebut,
pihak dari KPK menyelidiki semua hal yang berkaitan dengan Setnov. Jadi Dokter Bimanes diselidiki, dan karena udah terbukti dari beberapa saksi, maka si Dokter Bimanes ini dianggap telah menghalangi penyidikan. Jadi telah menghambat penyidikan. Dan oleh karena itu juga si Dokter Bimanes ini dituntut dijatuhi 6 tahun penjara dengan denda 300 juta. Dan dari situ saya melihat, saya mencari tahu tentang etika profesi kedokteran juga. Nah, dari beberapa artikel yang menunjukkan tentang etika profesi, ada dua etika profesi yang telah dilanggar Dokter Bimanes. Yang pertama, Dokter Bimanes itu telah melakukan pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien. Jadi ini adalah pelanggaran pertamanya. Seharusnya Setia Novanto itu hanya diberikan salep kemudian bisa keluar tanpa harus rawat inap. Cuma karena Dokter Bimanes melanggar etika ini, jadi dia tetap melakukan hal tersebut gitu. Kemudian yang kedua adalah membuat keterangan medis yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut. Jadi Dokter Bimanes ini membuat keterangan medis yang tidak sesuai dengan keadaan pasiennya. Jadi sebenarnya kan awalnya vertigo dan pusing gitu. Tapi dia malah mengubah diagnosisnya setelah didatangi oleh si pengacaranya Setnov. Itu tidak sesuai dengan apa yang hasil dari pemeriksaannya. Jadi dari sini kita harus belajar, dan untuk para dokter di Indonesia, seharusnya dokter itu tidak membeda-bedakan pelayanan terhadap seorang pasien. Setiap dokter harus mematuhi aturan yang berlaku, baik standar pelayanan dan profesi maupun etika kedokteran. Jadi entah itu adalah pejabat, bahkan presiden ataupun narapidana, dokter tidak seharusnya membeda-bedakan. Semuanya dianggap sebagai manusia biasa dan harus diberikan pelayanan yang profesional, tidak membeda-bedakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.